Selamat datang di IJ Nauman Channel. Bicara pendidikan, sekolah, dan madrasah. Jangan lupa tolong di-subscribe ya. Ditambahi juga dengan like atau diberi komen. Pak dan Ibu pencinta pendidikan yang saya hormati, kali ini kita masih berbicara tentang kurikulum sekolah dan secara khusus tentang kurikulum merdeka. Sebagaimana sudah diketahui bahwa mulai tahun pelajaran 2021-22, kurikulum merdeka yang waktu itu diberi nama disebut dengan kurikulum prototype dan lain-lain. Kurikulum merdeka sudah diterapkan di beberapa sekolah dan madrasah. Dan pada tahun pelajaran 2022-2023 ini ditambah lagi beberapa sekolah mulai menerapkan kurikulum merdeka. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak para pencinta pendidikan melihat berkunjung ke SMP Negeri 5 Padang untuk melihat bagaimana pelaksanaan kurikulum merdeka di sekolah tersebut. Karena mulai tahun pelajaran 2022-2023 ini SMP 5 Padang adalah salah satu sekolah yang melaksanakan kurikulum merdeka. Perkenalan dan pengenalan ini kita laksanakan dalam bentuk wawancara saya dengan Kepala SMP Negeri 5 Kota Padang, yaitu Bapak Junaidi MAG MPD. Saya akan mewawancarai beliau terutama fokus tentang bagaimana penerapan kurikulum merdeka di SMP Negeri 5 Padang pada tahun pelajaran 2022-2023 ini. Mungkin wawancara ini, hasil wawancara bisa menambah wawasan dan pemahaman kita semua tentang kurikulum merdeka dan secara khusus bagaimana penerapannya di SMP Negeri 5 Padang ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Junaidi MAG MPD yang telah bersedia, telah berkenan berbagi pengalaman melalui wawancara ini tentang penerapan kurikulum merdeka di SMP Negeri 5 Padang. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Junaidi, kepada Bapak dan Ibu pencinta pendidikan, saya ucapkan selamat menyaksikan. Baik, selamat pagi Pak Jun. Selamat pagi Pak. Terima kasih sudah bersedia ngomong-ngomong dengan kita. Kita ingin menggali ya bagaimana pelaksanaan kurikulum merdeka di SMP Negeri 5 Padang ini. Tapi sebelum itu, izinkan saya ingin tahu dulu profil sekolah kita ini SMP Negeri 5 ini Pak, bisa diceritakan sedikit. Jadi terima kasih banyak Pak. Berbicara tentang SMP Negeri 5 Padang ini, kita bisa jelaskan sedikit profilnya. Bahwa SMP Negeri 5 Padang merupakan salah satu SMP yang sudah cukup tua di Kota Padang, berdiri tahun 1962, jadi sekarang sudah 60 tahun dan sudah memiliki sekitar 22.000 lebih alumni kita. Dan saat ini kita memiliki 25 rombongan belajar dengan siswa sekitar mendekati 800 orang dengan jumlah guru dan pegawai kita sebanyak 62 orang.
kira-kira seperti itu gambaran sederhana sekolah kita, Pak. Mengenai pelaksanaan kurikulumnya tahun ini bagaimana, Pak? Jadi untuk tahun ini kita memakai dua kurikulum. Untuk kelas 7 kita memakai kurikulum Merdeka, sementara untuk kelas 8 dan kelas 9 kita masih memakai kurikulum 2013. Pelaksanaan kurikulum Merdeka di sekolah kita itu adalah konsekuensi dari ditunjuknya SMP Negeri 5 Padang sebagai sekolah penggerak, di mana kita ditetapkan oleh pemerintah sebagai salah satu sekolah penggerak mulai dari tahun 2022 ini. Baik Pak, sekarang saya minta informasi juga tentang personalnya Pak Junaidi. Udah berapa lama jadi guru atau jadi kepala sekolah, bisa diceritakan sedikit Pak? Terima kasih Pak. Jadi kalau berbicara tentang diri sendiri, saya sebenarnya mengawali karir sebagai guru itu sudah sejak tahun 2000. Ya tamat kuliah S1, diminta menjadi salah satu guru honorer di SMP Negeri 18 dulu. Kemudian 2 tahun mengabdi sebagai guru honor, kemudian lulus sebagai CPNS di 1 Desember 2002. Kemudian sejak itu mengabdi sebagai guru di SMP Negeri 35 Padang, dan alhamdulillah sekitar 15 tahun menjadi guru. Sejak 18 Januari 2016 diamanahkan oleh pemerintah Kota Padang untuk menjadi kepala sekolah. Ya dari terhitung 18 Januari 2016 dan ditempatkan di SMP Negeri 5 Padang ini sampai sekarang. Menarik juga Pak, saya lihat di biografi Bapak itu ada 2 gelar magister ya, dan beberapa tulisan Bapak yang saya ikuti juga pernah ikuti pendidikan di luar negeri. Bisa diceritakan Pak? Jadi alhamdulillah sepanjang perjalanan karir saya menjadi guru, alhamdulillah punya cukup banyak kesempatan untuk menimba ilmu dan pengetahuan. 2005 sebenarnya saya sudah menyelesaikan S2, dan di tahun 2007 kebetulan ada program yang cukup menarik untuk guru-guru dan kepala sekolah ketika itu. Ada namanya S2 program sandwich yang satu semesternya dilaksanakan di luar negeri. Jadi di 2007 itu walaupun saya sudah selesai S2, tetapi karena ada kesempatan untuk belajar ke luar negeri ketika itu, saya juga langsung tertarik dan mendaftar. Dan alhamdulillah di 2007 itu saya lulus sebagai salah satu dari 25 orang yang menerima beasiswa S2 program sandwich ini. Dan alhamdulillah dari S2 program sandwich inilah yang mengantarkan saya bisa mengecap pendidikan selama 1 semester di salah satu universitas di Amerika Serikat, yaitu Ohio State University. Dan disinilah alhamdulillah saya sedikit menimba ilmu selama 1 semester dengan beban kuliah, mata kuliah wajib sebanyak 12 SKS dan ditambah dengan beberapa mata kuliah pilihan. Sehingga itulah yang mengantarkan saya mendapat kesempatan belajar di negeri Paman Sam itu selama 1 semester. Dan alhamdulillah juga ya di samping S2 program sandwich itu ya kesempatan-kesempatan lain juga ada untuk belajar ke luar negeri. Di antaranya di tahun 2015 juga ada kesempatan mengikuti short course tentang multikulturalisme dan metodologi pembelajaran, yang ketika itu saya mendapat kesempatan di Adelaide University di Australia. Kemudian di tahun 2019 juga saya mendapat reward dari Kemdikbud karena ketika itu berhasil menjadi juara 2 lomba best practice tingkat nasional,
sehingga diberi reward untuk belajar short course ke Cina selama sekitar 3 minggu. Jadi itulah mungkin sekedar pengalaman-pengalaman dan keberuntungan menjadi guru. Menarik juga Pak, tapi kita kembali ke cerita kurikulum Merdeka tadi ya. Iya Pak. Bagaimana sebenarnya persiapan SMP Negeri 5 Padang untuk melaksanakan kurikulum Merdeka ini? Seperti tadi Bapak sudah singgung, ditunjuk sebagai sekolah penggerak ya. Iya Pak. Bisa diceritakan Pak, sekolah penggerak itu pelaksanaannya dalam rangka persiapan kurikulum Merdeka bagaimana? Jadi kalau saya tidak salah sekitar awal tahun 2022 ini SK penetapan kepala sekolah penggerak itu kita terima. Kemudian ya tentu kita sosialisasikan kepada guru-guru bahwa SMP Negeri 5 Padang ditunjuk sebagai sekolah penggerak. Dan setelah itu, setelah kita ditetapkan sebagai sekolah penggerak, maka kita diminta untuk mengirimkan nama-nama guru yang akan mengikuti sosialisasi kurikulum baru ini atau kurikulum Merdeka, di mana tentu secara otomatis sekolah penggerak otomatis wajib melaksanakan kurikulum Merdeka. Nah, awalnya kita diminta untuk mengirimkan nama-nama guru untuk menjadi komite pembelajar. Nah, komite pembelajar inilah yang kemudian mendapatkan pelatihan sosialisasi dari Kemdikbud dan juga dari fasilitator kita. Dan setelah komite pembelajar mengikuti sosialisasi dan pelatihan, maka komite pembelajar inilah yang kemudian menularkan terkait dengan kurikulum Merdeka ini kepada guru-guru. Dan kita berkolaborasi dengan guru-guru kelas 7 bersama komite pembelajar ini untuk sama-sama mendalami, mempelajari kurikulum Merdeka. Sampai sekarang setiap minggu kita terus bertemu sekali seminggu untuk membicarakan terkait kurikulum Merdeka, terutama sekali terkait dengan persiapan melaksanakan proyek P5 kita. Menarik juga Pak, tapi kita ingin dapat informasi juga, para peserta didik yang kelas 7 ini kan murid-murid baru, peserta didik baru, dan mereka akan belajar dengan menggunakan kurikulum Merdeka. Saya ingin Bapak kalau bisa ceritakan bagaimana mensosialisasikan kurikulum Merdeka ini kepada para siswa dan mungkin juga kepada para orang tua peserta didik kita ini, karena ini kan hal yang baru bagi masyarakat kita. Jadi untuk mensosialisasikan kurikulum Merdeka ini kepada orang tua dan siswa, kita untuk kelas 7, 8, dan 9 di setiap awal tahun kita punya tradisi yang insya Allah cukup bagus. Jadi setelah PBM berjalan sekitar 2 minggu di awal tahun, kita langsung mengundang orang tua. Agenda kita ada beberapa hal. Pertama, membentuk pengurus parenting. Kemudian yang kedua, mensosialisasikan program-program sekolah. Nah, melalui kegiatan itulah kita sampaikan kepada orang tua kelas 7 bahwa kita di kelas 7 menggunakan kurikulum Merdeka atau kurikulum baru yang diterapkan oleh pemerintah. Kita minta wali kelas mensosialisasikan kepada orang tua siswa bahwa kelas 7 itu sudah memakai kurikulum Merdeka. Jadi dari awal tahun kita sudah sosialisasikan kepada orang tua dengan mengundang mereka untuk untuk pertemuan pertama dengan wali kelas. Jadi itu tradisi yang ada di sekolah kita. Setiap awal tahun kita pasti mengundang orang tua secara keseluruhan supaya orang tua kenal dengan wali kelas, supaya orang tua bisa berkomunikasi dengan wali kelas, dan dari pihak sekolah tentu supaya kita juga bisa mensosialisasikan program-program sekolah.
Tadi Bapak menyebut parenting, bisa dijelaskan sedikit tentang parenting itu, Pak? Jadi setiap kelas kita itu punya parenting kelas, dan juga ada pengurusnya, dan pengurus parenting itu kita bentuk di awal tahun, dan kita minta memang parenting itu memang menjadi wadah untuk berkomunikasi dengan pihak sekolah. Alhamdulillah, di setiap tahun parenting kelas kita yang merupakan kumpulan dari orang tua siswa kita cukup aktif membantu program-program sekolah, dan di samping itu ya kita juga bisa berkomunikasi lewat grup parenting melalui WA group. Nah, alhamdulillah kontribusi mereka untuk kemajuan sekolah kita cukup bagus gitu, Pak. Nah, baik Pak, setahu kita kan salah satu yang berbeda antara kurikulum Merdeka ini dengan kurikulum sebelumnya adalah adanya kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Boleh digambarkan Pak bagaimana pelaksanaan P5 ini di SMP Negeri 5 Padang? Jadi terima kasih Pak. Jadi proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 di SMP Negeri 5 Padang itu pertama tentu kita sudah merumuskan langkah-langkah yang harus dilakukan sesuai dengan SOP yang ditetapkan oleh Kemdikbud, di mana di awal tahun kita sudah merancang, memilih tema yang akan kita lakukan, kemudian menyusun langkah-langkah yang akan kita lakukan. Dan itu sudah kita lakukan, ya termasuk menunjuk semacam koordinator untuk proyek P5 itu. Nah, setelah kita sepakati, karena kita diminta minimal 3 proyek P5 itu, sudah kita rumuskan ke tiga-tiganya itu. Kemudian ya tentu kita sosialisasikan ke guru-guru yang akan melaksanakannya. Ya sebenarnya tidak saja mensosialisasikan, tapi kita juga ajak mereka berembuk gitu. Kita kumpulkan komite pembelajar beserta guru-guru kelas 7, lalu kita diskusikan kira-kira proyek yang terbaik di sekolah kita ini apa saja sesuai dengan tema-tema yang ada. Dan tentu kita rembukkan juga bagaimana teknis waktu, pemilihan waktu. Karena P5 itu sendiri yang merupakan diambil dari 20% waktu pembelajaran intra, itu memang ada beberapa pilihan, bisa di akhir pekan, bisa di akhir semester, atau bisa di pertengahan semester. Nah, kita di SMP Negeri 5 Padang mengambil kebijakan dan kesepakatan bersama kawan-kawan, kita memang menyisihkan waktu untuk P5 itu di akhir pekan. Jadi dari Kamis dan Jumat kita sediakan waktu untuk proyek P5 ini. Berarti parenting kelas juga sudah tahu ya tentang proyek P5 ini? Sudah Pak, kita sudah sampaikan juga kepada orang tua bagaimana kekhususan dari atau kekhasan dari kurikulum Merdeka ini, antara lain seperti adanya P5 ini. Baik Pak, terima kasih. Tapi saya ingin minta informasi juga. Tadi kan Bapak sudah punya pengalaman melihat pendidikan di luar Indonesia, seperti pernah ke Cina, Australia, dan di Ohio, Amerika Serikat. Bagaimana kira-kira, apakah seberapa jauh pengalaman pendidikan di luar itu membantu untuk pelaksanaan kurikulum Merdeka ini? Yang jelas itu tentu sangat membantu membuka cakrawala kita Pak, bahwa terutama di kurikulum Merdeka ada semacam gagasan untuk untuk berwawasan global, kan begitu Pak. Berkebinekaan global itu kan salah satu yang memang ditonjolkan dalam kurikulum Merdeka. Nah, di negara-negara maju kita memang melihat bahwa memang
kehidupan itu memang sudah memang sangat mendunia gitu. Orang sudah di dalam satu ruang kelas, orang berasal dari berbagai negara itu sudah biasa, dan itu dengan keberagaman itu tentu sudah menjadi hal yang biasa. Tentu mereka sudah saling memberikan pemahaman, pengertian, saling menghormati, saling menghargai, sehingga toleransi itu memang sudah sangat dijunjung tinggi di dalam kehidupan di negara maju. Dan kita tentu berharap ya di negara kita ya, mungkin karena kebetulan kemajemukan itu memang belum terasa betul ya, apalagi di Sumatera Barat misalnya, tetapi ya tentu itu kita upayakan bagaimana itu menjunjung tinggi. Nah, walaupun mungkin ya di sekolah kita mungkin kalau dari segi perbedaan agama mungkin belum terlalu banyak ya. Kalau perbedaan suku memang belum terlalu banyak, tetapi kita memang berharap anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang berwawasan global, yang ketika mereka mungkin di suatu saat nanti mereka hidup di belahan bumi yang lain, mereka tidak canggung untuk itu. Oh ya, baik Pak. Sekarang boleh minta informasi juga. Saya dengar SMP 5 ini juga punya prestasi-prestasi di luar kurikuler. Barangkali bisa Bapak informasikan kepada kita. Jadi alhamdulillah kita di SMP Negeri 5 Padang juga tentu memberikan dukungan untuk kepada siapa saja, kepada guru-guru kita, kepada anak-anak kita untuk terus berprestasi. Dan memang salah satu visi sekolah kita itu adalah memang untuk berprestasi. Jadi dari visi sekolah kita itu alhamdulillah anak-anak kita, guru-guru kita juga sudah membuktikannya untuk memiliki prestasi. Kalau di anak-anak kita yang sangat menonjol itu prestasi misalnya di bidang ya memang lebih banyak di bidang non akademik misalnya anak-anak kita punya prestasi di bidang seni, di lomba vokal grup misalnya, di lomba tari, kemudian anak-anak kita di bidang agama, lomba pidato, kemudian lomba MTQ, dan juga ya di samping itu juga tidak pula kita kita kesampingkan prestasi-prestasi di bidang akademik ya. Alhamdulillah anak-anak kita juga punya prestasi untuk itu. Seperti kemarin misalnya anak-anak kita juga di lomba cerdas Quran misalnya, juga anak-anak kita juara 2 di Kota Padang, kemudian juga juara di tingkat provinsi Sumatera Barat, dan juga di Olimpiade Sains walaupun baru sebagai finalis di Kota Padang, tetapi ya tentu kita tetap berusaha. Di guru-guru alhamdulillah kita juga punya prestasi yang cukup bagus. Kawan-kawan ya tentu tidak ditandai hanya dengan juara lomba, tetapi ya misalnya sebagian guru-guru kita sudah terbiasa menulis di koran misalnya, atau sebagian guru-guru kita menjadi guru penggerak, menjadi guru praktik pengajar, itu juga bagian dari prestasi sekolah kita. Secara kolektif kita juga alhamdulillah selama beberapa tahun belakangan ini, alhamdulillah kita sudah berhasil meraih 5 penghargaan menteri, dan itu tentu semuanya berkat kolaborasi yang bagus di sekolah antara guru, orang tua, dan juga alumni kita. Kira-kira seperti itu gambarannya, Pak. Baik Pak, terima kasih atas kesediaan ini. Mudah-mudahan dalam pelaksanaan kurikulum Merdeka ini nanti tidak banyak hambatan, dan kita berharap memang terjadi semacam penyempurnaan terhadap mutu pendidikan kita di SMP 5 Kota Padang khususnya, Kota Padang umumnya, dan Indonesia secara keseluruhan. Terima kasih saya ucapkan, mudah-mudahan kita ketemu lagi pada kesempatan yang akan datang.